Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan tutorial terkait aplikasi Silakan, dan pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan fitur manajemen data BK ya. Jadi pada data BK apa saja yang bisa kita kelola di aplikasi Silakan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah admin itu membuatkan user dengan role BK ya, pastikan sudah dibuatkan agar guru BK bisa login ke role BK ya. Ini nanti bisa dilihat lagi di pembahasan mengenai manajemen pegawai dan operator, user operator ya. Di sini ya, di pengaturan manajemen user. Nah, ini dipastikan sudah ada guru BK sudah dibuatkan role BK ya, misalnya ini ya, berarti sudah dibuatkan role BK. Nah, setelah dibuatkan role BK, nanti guru BK bisa login dan masuk ke dashboard BK ya. Kalau ini yang sedang kita tampilkan ini adalah admin ya. Nah, karena saya juga di sini di user ini sudah punya role BK, kita masuk aja ke modul BK ya, ke role BK. Ini. Nah, ini dashboard atau tampilan aplikasi yang dikelola oleh guru BK, apa saja yang nanti bisa dikelola di sini akan kita bahas pada kali ini ya. Yang pertama terkait dengan BK, jadi ada 3 hal utama yang nanti dikelola oleh guru BK pada aplikasi Silakan ini. Yang pertama adalah pendataan profil data siswa yang dibutuhkan oleh BK ya. Apa bedanya dengan data siswa yang dikelola oleh tata usaha? Sebenarnya memiliki keterkaitan. Jadi data utama yang nantinya digunakan untuk mungkin pendataan di EMIS atau di Dapodik itu pendatanya yang data-data umum ya, yang nanti akan dikelola oleh operator bagian tata usaha. Sedangkan pada data siswa yang dikelola oleh BK ini sebenarnya juga sebaiknya mengambil dari data yang dikelola oleh tata usaha, hanya saja nanti ada tambahan. Nah, misalnya kita coba lihat ya, yang pendataan oleh BK tambahannya, sehingga kita nanti bisa melihat perbedaannya. Nah, ini file-filenya belum ada contohnya. Ini data siswa, kita coba lihat. Nah, ini pada prinsipnya hampir sama seperti yang dikelola oleh tata usaha ya, oleh operator, bahwa pengelolaan data siswa yang dikelola oleh BK ini juga bisa dilakukan perekaman secara mandiri oleh guru BK-nya, atau juga bisa di input oleh siswa kemudian diverifikasi oleh guru BK. Nah, ini untuk pencatatan manual ini melalui data siswa BK ya, atau tadi melalui yang modul BK, kemudian data siswa. Nah, untuk mencatat profil siswa misalnya guru BK melakukan pendataan secara manual misalnya ya. Nah, data yang manual tersebut direkam melalui ini menu rekam data BK. Nah, ini yang data yang diperlukan oleh BK di samping data utama, nanti akan tetap masuk data utama, maksudnya data yang dikelola oleh bagian data usaha. Nah, di sini di data BK misalnya pendataan si anak atau siswa ini punya data-data yang mungkin nanti bisa digunakan oleh BK sebagai bahan pembuatan bimbingan ya, pijakan bimbingan. Misalnya ini ya, siswa punya rumah. Ini contohnya ya. Nah, ini juga nanti ada siswa bisa melakukan penginputan ini melalui login siswa ketika siswa sudah diberikan
user ya. Kita coba isi dulu. Ini data bakat dan prestasi. Ini data kejuaraan ya. Ini termasuk di sini nanti ada pencatatan temannya siapa, teman di sekolah. Ini ada pilihan saya lebih sering menyendiri di rumah atau berteman, misalnya lebih banyak berteman, temannya siapa saja. Kemudian ini di sekolah tadi ya, ini yang di rumah misalnya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, ini kalau sudah tersimpan, nanti di sini akan tercentang ya kalau siswa ini sudah terinput. Yang menginput ini admin ya, bukan siswa. Nah, nanti kalau perlu mengedit, kita tinggal lakukan edit saja kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa cetak profilnya yang tadi kita rekam. Nah, cetakan profil ini gabungan antara data yang dikelola oleh operator kantor ya, tata usaha, dan yang dikelola oleh BK. Ini kebetulan di operator ini belum diisi ya, di operator TU-nya. Nah, ini yang bawah, ini data-data yang direkam melalui data BK. Nah, seperti itu untuk termasuk nanti juga dalam cetakan ini akan muncul data-data ketidakhadiran. Nah, itu kemudian untuk pendataan yang dilakukan oleh siswa, nanti siswa login, jadi prinsipnya sama ya. Misalnya kita coba kita login ya, kita coba buka. Nah, ini misalnya ya, kita coba login siswa. Kita login siswa. Nah, kalau kemarin untuk data tata usaha ini melalui update, kalau untuk data BK ini penginputannya melalui menu data BK ya. Ini di login siswa ya. Nah, pengisiannya di sini. Misalnya kita bisa isi ini sama ya. Jadi datanya hampir sama dengan yang sama ya dengan yang dikelola secara mandiri oleh guru BK. Hanya saja ini nanti diinput oleh siswa sendiri. Kalau tadi diinput oleh guru BK-nya melalui role BK, kalau ini diinput sendiri. Nah, ini di sini ada rencana juga melanjutkan ke jenjang selanjutnya.
Contoh aja ya. Kita simpan. Nah ini setelah siswa melakukan penyimpanan data BK, coba kita lihat masuk ke yang tadi aplikasinya BK. Nanti di Verval, kita coba lihat di Verval. Nah ini nanti masuk sini ya. Nah nanti guru BK itu bisa melakukan pengecekan data yang diinput oleh siswa tadi. Nah ini hampir sama seperti Verval yang dilakukan oleh TU. Di sini juga akan muncul apabila ada perubahan data oleh siswa dari data sebelumnya. Nah ini maksudnya beda, artinya data awalnya dia tidak ada isinya, sekarang siswa mengisi ini. Nah begitu juga semuanya. Jadi nanti meskipun sudah diproses Verval, juga siswa masih bisa melakukan pengeditan data dan akan masuk lagi di data Verval. Nah ketika kita simpan, maka data yang direkam oleh siswa nanti akan masuk ke datanya master BK. Kita coba lihat di sini. Nah ini berarti siswa sudah melakukan penginputan dan oleh admin sudah di-approve ya, sehingga hijau semuanya dan bisa nanti kita cetak lagi. Nah itu untuk hal pertama yang bisa dilakukan pada role BK. Jadi di antara fungsi silakan untuk manajemen BK adalah pendataan profil siswa secara online, secara langsung, dan tidak perlu melakukan pencatatan secara manual kemudian baru direkam. Tapi sebaiknya ini direkomendasikan siswa diberikan user untuk login ke aplikasi silakan, kemudian mengisi dan guru BK tinggal melakukan verifikasi saja. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh BK yaitu adalah pencatatan siswa yang tidak hadir. Jadi kalau kita lihat dashboard di sini ada siswa tidak hadir, ada izin keluar, ada izin masuk, dan izin guru. Ini sebenarnya menu-menu yang dikelola oleh guru piket juga ya. Nanti di role piket juga ada ini, tampilan ini. Tapi guru piket juga bisa melakukan perekaman. Misalnya ada siswa yang tidak hadir. Untuk merekam siswa yang tidak hadir bisa melalui beberapa menu ya. Ada dari absensi siswa bisa, dari sini tambah bisa, dari modul BK kemudian absensi bisa ya. Kita coba lihat menunya ini masih kosong. Kita coba rekam. Misalnya kita akan menambahkan siswa yang tidak hadir. Kita pilih alasannya, misalnya ada yang sakit beberapa siswa dan sama, misalnya kita bisa merekam sekaligus ya. Bisa merekam sekaligus, kita cari namanya siapa misalnya yang sakit ya, ini kita catat yang sakit-sakit dulu misalnya. Nah kalau sudah kita simpan, kemudian apabila ada yang misalnya izin, juga izin semua, yang izin semua ya. Contoh aja ya, misalnya ini kita simpan. Nah ini proses pencatatan absensi saya kira cukup mudah, dan nanti apabila sudah 1 semester misalnya ya, kita bisa melakukan download laporan absensi siswa. Ini juga kalau untuk download datanya juga bisa kita download lewat menu download. Jadi bisa kita kelola sendiri di Excel misalnya ya. Atau kalau kita perlu laporan secara langsung, juga ini ya, ini masih dari absensi siswa, kita cetak laporan. Misalnya nanti rentang 1 semester misalnya ya. Jadi awal semester sampai akhir semester kita filter, kita download PDF atau download Excel ya. Misalnya kita mau download PDF misalnya ini. Nah ini rekap seluruh kelas per kelasnya. Tadi kita merekam ada 5 ya. Nanti ini rincian per kelasnya.
Nah, untuk kita juga bisa download Excel. Kita coba filter lagi ya, kita download Excel. Nah, ini laporan absensi siswa 1 semester, sehingga nanti ketika kita dimintai data oleh wali kelas untuk pencatatan di rapot, kita sudah tidak perlu bingung-bingung lagi, karena ketika pencatatan absensi sudah dilakukan secara langsung, secara real time pada hari tersebut, maka nanti di akhir semester kita tinggal download laporan saja. Itu hal yang kedua. Adapun nanti untuk izin keluar tidak perlu saya bahas di modul BK ya, karena ini sebenarnya ranahnya nanti guru piket, meskipun guru BK tetap bisa melakukan proses ini. Ya, misalnya nih contoh aja, misalnya ya, ada siswa yang terlambat, kemudian ditangani oleh guru BK, kemudian guru BK memberikan sanksi atau memberikan pembinaan kepada siswa, misalnya suruh membersihkan apa, sehingga nanti masuk ke kelas baru diizinkan pada jam, misalnya jam 8 misalnya ya. Misalnya kita cari, ini misalnya tanggalnya diizinkan masuk jam 8 misalnya. Alasan terlambat bangun. Misal siswa diberikan pembinaan dengan membersihkan halaman misalnya. Coba simpan. Nah, nanti kartunya bisa dicetak juga ya, kartu izin masuknya, sehingga nanti bisa ini dipotong, yang satu untuk siswa, yang satu untuk yang melakukan pembinaan. Nanti baru ini masuk ke kelas dengan membawa ini misalnya ya. Nah, begitu juga ketika ada yang izin keluar, BK bisa memproses juga, meskipun nanti pelaksananya mestinya dilakukan oleh guru piket. Hanya saja di dashboard BK bisa melakukan hal itu juga. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengelolaan manajemen BK adalah pencatatan poin ya. Meskipun yang dimaksudkan di sini poin siswa ini bukan dalam rangka memberikan hukuman atau memberikan justifikasi terhadap perilaku atau naik tidaknya, tapi hanya sebatas untuk catatan saja ya. Ibaratnya kalau di rumah sakit itu rekam medis mungkin. Kalau di sini ini rekam data siswa. Nah, untuk melakukan perekaman poin siswa, itu yang pertama kita lakukan adalah pencatatan referensi poin. Jadi guru BK perlu memiliki referensi poin, misalnya siswa punya prestasi apa, nanti poin positifnya berapa, misalnya punya melakukan pelanggaran apa, nanti poin negatifnya berapa, seperti itu. Jadi kita sini dulu ya, kita modul BK, referensi BK, kemudian referensi poin. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Di sini misalnya kode 1.1 menjadi dewan kerja misalnya, dia punya poin positif. Kemudian poin positif lagi menjadi kontingen lomba, dia punya poin positif 10 misalnya. Tapi nanti custom sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah ya. Kemudian misalnya dia merokok, dia punya poin sekian. Nah, begitu juga nanti semuanya data poin yang dimiliki oleh guru BK ditambahkan saja di sini ya. Ini mau poin positif atau negatif, kemudian kodenya direkomendasikan kalau untuk poin positif misalnya 1 titik ya, titik berapa. Kalau untuk negatif poin 2, kode 2 titik berapa urutannya, seperti itu. Nah, setelah kita merekam referensi poin, nanti apabila ada anak misalnya yang melanggar peraturan misalnya, kita catatnya melalui ini menu poin siswa. Ini saya hapus dulu nih, untuk kemarin udah coba-coba ya. Atau bisa juga melalui menu BK, kemudian catatan prestasi dan pelanggaran. Ini sama. Melalui poin siswa ini juga bisa. Kita tambahkan misalnya, kita cari dulu poin apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya dia melakukan ketahuan merokok misalnya. Pilih, kemudian keterangan di kantin misalnya.
kita pilih siswanya siapa saja. Misalnya ini, nah ini kita simpan. Nah, begitu juga yang lain seterusnya, dan ini bisa kita lakukan secara real time juga apabila baru terjadi pelanggaran, sehingga nanti datanya itu juga real time ya. Nah, apabila semua pencatatan sudah dilakukan, nanti kita juga bisa bisa melihat top 50 ya, baik yang terkait dengan ketidakhadiran, baik yang sakit, izin, alpa dan rekapnya atau tidak hadir, termasuk nanti poin-poin pelanggaran ya. Jadi nanti kita bisa memantau secara real time per hari ini siapa-siapa yang paling banyak tidak masuk dan paling banyak memiliki poin. Sehingga nanti untuk bahan kebijakan dan pembinaan oleh guru BK maupun oleh pihak sekolah. Nah, itu barangkali untuk manajemen BK. Jadi ada 3 hal utama yang bisa kita lakukan, yaitu pendataan profil data siswa untuk BK, kemudian yang kedua data absensi, dan yang ketiga data poin siswa. Meskipun di halaman dashboard juga guru BK bisa melakukan monitoring juga terhadap data induk siswa yang dikelola oleh bagian tata usaha atau oleh operator, meskipun kalau untuk guru BK dia tidak bisa mengelola, tapi hanya bisa melihat profilnya, lihat datanya. Coba kita lihat misalnya ini data induk yang dikelola oleh kantor. Kemudian juga bisa melihat dokumen siswa, termasuk juga bisa melihat kartu pelajar ya, yang sudah di-generate oleh kantor ya, oleh tata usaha. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan fitur-fitur pada role guru BK untuk manajemen data BK yang bisa dilakukan melalui aplikasi Silakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami cukupkan untuk materi manajemen guru BK pada aplikasi Silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.